Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di bab 6, yaitu tentang pangan fungsional. Nah, sebelum kita masuk di perkuliahan, motto kita hari ini adalah Great things never come from comfort zones. Jadi janganlah kalian hanya ingin di tempat yang nyaman jika kalian ingin sukses. Jadi kalian harus berani menerima tantangan, kalian harus siap menerima ancaman, tetapi kalian harus tetap bersemangat dan yakin bahwa kalian akan sukses. Insya Allah kalian akan sukses nantinya. Jadi dalam pertemuan ke-6 kita ini ada sebuah pengertian. Kita akan belajar tentang suatu produk yang serupa dalam penampilan atau mungkin merupakan makanan konvensional yang dikonsumsi sebagai bagian dari diet biasa dan terbukti memiliki manfaat fisiologis dan atau mengurangi resiko penyakit kronis di luar fungsi nutrisi dasar. Nah, ini adalah pangan fungsional. Kemudian, zat tertentu yang ada dalam bahan makanan dapat meningkatkan kerja fungsi tubuh sehingga tubuh bisa bekerja dengan baik dan efektif dan membantu mencegah dan mengobati penyakit kronik. Ciri pangan fungsional mempunyai kandungan zat gizi, mempunyai daya tarik panca indera atau sifat organoleptik, mempunyai hubungan aspek psikologi makanan, misalnya menetralkan zat berbahaya, mengatur fungsi tubuh, dan lain-lain. Makanan atau bukan tepung atau bukan tablet dan bagian dari makanan alami. Dapat dikonsumsi setiap hari, mempunyai fungsi kesehatan. Sifat pangan. Pangan secara umum dapat dikatakan memiliki 3 sifat penting. Yang utama adalah sebagai asupan zat gizi yang sangat esensial untuk keberlangsungan hidup manusia. Fungsi yang kedua, sebagai sensori atau pemuasan sensori seperti rasa yang enak, rasa dan tekstur yang baik. Fungsi ketiga, secara fisiologis menjadi regulasi bioritme sistem saraf, sistem imunitas dan pertahanan tubuh. Penggolongan pangan. Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Zuvan et al. Tahun 2005, berdasarkan golongan dari pangan tersebut ini dimaksud adalah produk susu dan turunannya, minuman, produk sereal, produk kembang gula, minyak dan lemak. Berdasarkan penyakit yang akan dihindari atau dicegah, yaitu diabetes, osteoporosis, kanker kolon. Berdasarkan efek fisiologis, imunologi, ketercernaan, aktivitas anti-tumor. Berdasarkan kategori komponen bioaktif, mineral, antioksidan, lipid, probiotik. Berdasarkan sifat organoleptik dan fisiokimia, warna, kelarutan, tekstur. Berdasarkan proses produksi yang digunakan, kromatografi, enkapsulasi, pembekuan. Syarat pangan fungsional. Menurut para ilmuwan Jepang, beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat dikatakan sebagai pangan fungsional adalah harus merupakan produk pangan, bukan berbentuk kapsul, tablet, atau bubuk yang berasal dari bahan ingredient atau alami. Dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. Syarat pangan fungsional. Mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh tertentu, seperti memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Dari konsep yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan, jelaslah bahwa pangan fungsional tidak sama dengan food suplemen atau obat. Pangan fungsional dapat dikonsumsi tanpa dosis tertentu, dapat dinikmati sebagaimana makanan pada umumnya, serta lezat dan bergizi. Pangan tradisional yang fungsional. Pangan fungsional dapat berupa makanan dan minuman yang berasal dari hewani atau nabati.
Walaupun konsep pangan fungsional baru populer beberapa tahun belakangan ini, tetapi sesungguhnya banyak jenis makanan tradisional yang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pangan fungsional. Contoh pangan tradisional Indonesia yang memenuhi persyaratan pangan fungsional adalah minuman beras kencur, temulawak, kunyit asam, serbat, dadi, fermentasi susu khas Sumatera Barat, namanya itu dadi. Kemudian dali, fermentasi susu kerbau khas Sumatera Utara. Sekoteng atau bandrek, tempe, tape, jamu, dan lain-lain. Itu merupakan pangan tradisional yang fungsional. Nah, untuk bab 6 kita cukupkan dari sekarang. Next, kita akan melanjutkan di bab yang ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.